Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kayak. Alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Yang di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Pronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK, itu pasti mahasiswanya pinter-pinter gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi nggak boleh kalah sama mahasiswa, kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum ya, nasihat untuk teman-teman advokat ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin ya. Itu ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A, atau persoalannya ada pada implementasi ya. Tuh, kalau persoalannya itu ada pada normanya ya silakan diargumentasikan dengan baik ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba Pak jelaskan ke kami, mengapa Bapak memiliki legal standing? Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini, karena ada yang berpendapat bahwa ijazah Bukan seseorang. Pak, yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan? Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk
kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi Ya, gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Oke. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Ya, Sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, Ya. satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke. Apa Yang lagi, kedua, Pak? bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi, pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Karena itu pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan, maka stabilitas nasional bisa terganggu, merusak sistem pendidikan karena para elit saling memaki dan mencaci seperti bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini, yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik namun tidak ada yang memberikan. Sangat menarik sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Hakim Arsul Sani ya, menyinggung polemik ijazah Jokowi dan Gibran saat sidang uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di MK. Nah, di sini teman-teman pasti juga bisa mengamati bagaimana sih perkataan-perkataan hakim kepada penggugat ya. Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi tadi ya mengatakan kenapa Anda bisa tersinggung lah, inilah itulah ya. Jadi kita bisa melihat apakah bakal dikabulkan atau tidak, atau disetujui atau tidak. Tapi kalau menurut saya ini sangat-sangat saya tidak yakin sih kalau Hakim MK ini akan mengabulkan ya. Tentunya sangat tidak mungkin kayaknya dilihat atau kalau kita menganalisa dari perkataan-perkataan tadi ya, karena seakan-akan Pak Hakim juga ya itu kayaknya sih membela ya teman-teman ya, kayaknya membela Pak Jokowi ya, itu ya teman-teman ya. Kan ini kan yang digugatkan dua ya, ijazah Gibran ya, ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan kan dua ya teman-teman ya. Dan Pak Hakim tadi kayaknya sih berat ke Pak Jokowi kayaknya. Dan kita juga semua tahu ya teman-teman ya, kita semua tahu bahwa MK itu siapa kan gitu ya. Dulu saja kita juga tahu kan ya, perubahan undang-undang di MK saat meloloskan Gibran jadi wakil presiden
Ya tentunya kita tidak bisa apa-apa, walaupun digugat pun tetap kalah ya teman-teman ya, tetap kalah. Tetap menang Pak Jokowi ya, karena sungguh sangat berat sekali jika kita ingin melawan penguasa, itu sangat berat sekali ya. Kita rakyat kecil itu ya, untuk melawan penguasa itu sangat berat sekali. Dan tentunya kayak Pak Hakim juga pastinya juga ada rasa takut-takutnya juga, itu sangat wajar sekali ya teman-teman ya. Itu, dan tadi kita juga sudah melihat pernyataan dari Roy Suryo, dan ternyata Roy Suryo sudah mendapatkan salinan ijazah yang kedua ya dari KPU Jakarta ya. Ini perjuangannya sangat luar biasa ya. Roy Suryo sudah mendapatkan salinan ijazah bersama Pak Bonatua Silalahi dan kawan-kawan ya. Hari ini mendapatkan salinan ijazahnya Pak Jokowi, dan ternyata itu katanya sama seperti yang kemarin dapat salinan dari KPU Pusat, itu katanya sama. Dan menurut Roy Suryo katanya 99,9% bahwa ijazah tersebut palsu, katanya seperti itu. Karena ya itu tulisannya keluar, katanya huruf-hurufnya ada yang keluar kayak gitu ya. Katanya beda dengan ijazah atau bandingan atau pembanding ya. Ijazah itu beda karena yang 3 pembandingnya itu hurufnya itu sama rata semua, hanya ijazahnya Pak Jokowi saja yang hurufnya itu beda, katanya seperti itu ya. Nah, menarik sekali tentunya, kayak Roy Suryo tadi itu mengatakan sangat yakin sekali bahwa ijazahnya itu katanya palsu, dan itu suatu kegembiraan Roy Suryo mendapatkan salinan ijazah. Tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini tadi sidang di Mahkamah Konstitusi ya, saat uji materi tadi ya, keterbukaan informasi publik. Itu yang menggugat atau yang mendaftarkan atau yang mempermasalahkan itu juga yang berjuang bersama Roy Suryo juga, tentunya satu tim sama Roy Suryo juga. Mereka bersama-sama bareng-bareng dan ingin mencari sebuah keadilan atau polemik saat ini yang sedang berkembang, isu ijazah ini biar segera cepat selesai, karena memang ini juga sangat merugikan banyak pihak tentunya ya. Siapa yang dirugikan? Tentunya ya yang merasa terganggu, tentunya seperti itu ya. Karena memang isu ijazah ini nggak berhenti-berhenti, karena seharusnya juga kan sudah membahas hal-hal yang lainnya, tidak hanya membahas isu-isu ijazah terus ya teman-teman ya. Dan Roy Suryo masih ingin mengejar beberapa ijazah, salinan ijazah ya di KPU Solo dan di KPU lainnya ya. Ada 3 ijazah lagi, salinan ijazah yang mau dicari atau yang mau dikejar, karena ini mau disesuaikan apakah ijazah-ijazah untuk menjabat sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden itu sama atau tidak ya. Tentunya kan seperti itu. Kenapa mereka ingin mencari beberapa salinan ijazah lagi, itu mungkin ingin disamakan, itu sama atau tidak, mau dibandingkan ya. Tentunya seperti itu. Ya, karena memang polemik ijazah ini memang wajib diselesaikan ya, harus selesai. Kayak Roy Suryo memang pejuang yang ingin menyelesaikan dan harus tuntas hal ini. Makanya 3 salinan ijazah itu tetap harus mau dikejar ya. Karena jika tidak selesai ya, ini mah Roy Suryo akan malu dengan sendirinya ya kan. Karena jika tidak diselesaikan ya polemik ini, yang harus menyelesaikan ya Roy Suryo sendiri, harus mencari-cari bukti lainnya untuk penguat. Karena mereka itu kan yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, katanya kan seperti itu. Nah, mereka harus mencari bukti-bukti lain atau tambahan-tambahan lain untuk menguatkan tuduhan tersebut ya. Karena memang ya kayak Roy Suryo ini sebenarnya sangat-sangat tidak kuat dari awal ya. Karena ijazah yang diteliti itu adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Akan tetapi memang saat ini ya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kan dicabut oleh
KPU ya kemarin yang membuat undang-undang ya, yang membuat peraturan ya, peraturan KPU nomor 731 itu kan KPU sendiri, ya kan? Dan akhirnya sama KPU dicabut. Nah, itu angin segar buat Roy Suryo ya, tentunya untuk mencari salinan ijazah tersebut yang dulu itu tidak diperbolehkan dan memang ditutupi saat itu ya. Dan sekarang ini sudah saatnya mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan ini untuk bergerak